Ya, Dr. Indro, Anda sebagai ahli virologi, Anda melihat karakteristik daripada virus corona ini seperti apa, dokter? Jadi jika kita ingin berbicara mengenai virus, kita harus melihat selalu kembali ke struktur virusnya. Struktur virus corona ini adalah virus, kemudian di bagian luarnya terdiri dari lapisan glikoprotein dan protein yang akan hancur oleh segala macam pelarut lemak, mulai dari sabun, deterjen, pembersih pakaian, dan lain-lain. Meskipun sifat penyebarannya sangat cepat sehingga sangat adaptatif untuk bisa dia masuk ke tubuh manusia, tapi dia akan sangat mudah dihancurkan di luar tubuh manusia. Sementara di bagian dalam tubuh manusia sendiri, kita memiliki sistem kekebalan yang diperantarai oleh sel memori, sehingga jika kita terinfeksi, maka kita akan mengembangkan kekebalan kita sendiri dalam waktu 7 hari dan 14 hari kemudian kita akan berangsur-angsur pulih kembali. Kalau Anda melihat bahwa banyak sekali pasien yang dinyatakan positif ataupun PDP misalnya ya, adalah mereka yang berusia lanjut ataupun 50 tahun ke atas misalnya, bagaimana Anda melihat ini? Nah, pertama kita akan berbicara dua hal. Yang pertama adalah mengenai status positif. Sebelum nanti kita akan berlanjut ke high risk group. Status positif yang harus diketahui adalah sifat status positif ini tidak bersifat statis. Jadi bukan sekarang kita dinyatakan positif sampai 1 tahun ke depan kita tetap positif. Salah sama sekali. Sifat positif di situ, pernyataan positif di situ, itu adalah status yang dinamis. Hari pertama kita terinfeksi akan terdeteksi positif. Hari ke-6 kita terdeteksi akan terdeteksi positif. Tapi sesudah itu dimulai dari hari ke-8, ke-10, sampai ke-14 kita akan berubah statusnya menjadi negatif. Itu yang terjadi pada pasien nomor 1, 2, dan 3, di mana mereka masuk pada saat awal, terdeteksi, diinfeksi awal, terdeteksi positif. Dan kemudian 16 hari kemudian mereka terdeteksi negatif, dan mereka bisa kembali lagi ke rumah masing-masing dalam kondisi yang sehat. Nah, kemudian kita akan berlanjut mengenai yang usia lanjut tadi, high risk group. 1, yang usianya lanjut. Secara statistik memang akan lebih banyak yang terkena buat orang-orang berusia lanjut. Yang kedua, dengan komplikasi penyakit yang akan menyebabkan kesulitan untuk memproduksi antibodi dalam melawan virus. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki gangguan saluran pernapasan sebelumnya. Misalnya seperti TBC atau misalnya bronkopneumonia kronis, sehingga sebelum dia mengalami penempelan antara virus dengan reseptornya, saluran pernapasannya sudah mengalami kerusakan dan akan bertambah parah. Nah, orang-orang yang ada di dalam high risk group ini yang seharusnya merupakan prioritas untuk dirawat di rumah sakit. Karena akan mengacu kepada gangguan pernapasan dan akan mengacu kepada kegagalan bernapas. Sekali lagi, high risk group yang seharusnya dirawat di rumah sakit. Tapi kalau ini terjadi pada manusia dengan sistem kekebalan yang normal, atau dengan kemampuan mengembangkan antibodi yang normal, seperti kebanyakan manusia, seperti 97% pasien yang kemudian bisa menjadi negatif dan kemudian menjadi sembuh, maka kita bisa melakukan perawatan kesehatan secara mandiri. Perawatan kesehatan secara mandiri seperti yang dialami oleh pasien 1, 2, dan 3 yang hingga akhirnya negatif. Ini tadi Anda mengatakan virus ini positif berarti dinamis. Artinya di hari-hari sehingga menuju ke hingga hari ke-16, selain dia melakukan kekebalan sendiri, apa yang biasanya dikonsumsi? Mungkin vitamin atau olahraga atau yang lain sebagainya, dokter? Oke. Kita akan melihat dua hal di sini, bahwa setiap virus, setiap penyakit selalu ada di dua lokasi. Yang pertama ada di dalam tubuh, yang kedua di luar tubuh. Yang di luar tubuh, kita bisa menghancurkan virusnya dengan cara apa? Dengan cara membiasakan pola hidup bersih, membiasakan kita sering cuci tangan dengan sabun. Tidak masalah hand sanitizer tidak ada, kita masih punya sabun, kita masih punya pembersih lantai, kita masih punya bahkan pembersih pakaian. Tempat cuci untuk cairan untuk mencuci piring itu juga bisa dipakai untuk apapun yang bisa dipakai untuk menghancurkan lemak, bisa dipakai untuk menghancurkan virusnya di luar tubuh. Sementara yang di dalam tubuh akan bisa dihandle dengan antibodi. Di hari ke-7, antibodi akan keluar untuk melawan apapun yang masuk ke badan kita di hari pertama. Dan produksi akan meningkat sampai hari ke-14. Dan jika kita memberikan vitamin E dan vitamin C 1 butir sehari, maka antibodi kita akan naik 2 sampai 3 kali lipat dari
produksi antibodi yang biasa diproduksi oleh tubuh kita. Sehingga apa? Semakin banyak antibodi, semakin cepat diproduksi, maka virus akan semakin cepat disingkirkan dari dalam tubuh kita. Itu yang terjadi pada pasien nomor 1, 2, 3, dan mungkin sekarang sedang terjadi proses kesembuhan untuk jutaan manusia yang ada di Indonesia saat ini. Bahwa vitamin E dan vitamin C, dok ya, artinya ini juga efektif dan juga cukup efisien ketika dikonsumsi bagi kita yang sehat. Memperbanyak mengkonsumsi vitamin E dan vitamin C, begitu dok? Betul sekali, betul sekali. Oke. Jadi vitamin E itu fungsinya nanti akan mempercepat produksi sel-sel meristematik. Jadi sel-sel yang sifatnya selalu harus diperbarui. Misalnya apa? Misalnya sel-sel sperma, misalnya sel telur. Sehingga kalau misalnya ada anggapan bahwa oh nanti kalau kita mau supaya bisa jadi lebih subur, kita harus mengkonsumsi vitamin E. Juga untuk kulit. Dan itu juga berfungsi untuk memproduksi antibodi. Baik, Dr. Indro, kami ingin penasaran juga karena banyak sekali yang menyebar informasi di media sosial bahwa yang berbahaya adalah bukan hanya dari luar tubuh kita ataupun dari dalam, tetapi apa benda-benda yang kita pegang. Nah, dari pantauan pengalaman dokter, dari riset itu berapa lama sih dia berada di satu tempat dan membahayakan buat kita? Oke. Virus memerlukan media untuk bisa bertahan hidup. Virus tidak akan bisa memperbanyak diri di luar tubuh manusia. Dia hanya bisa bertahan hidup saja. Jadi kalau ada 10 partikel virus di luar tubuh, dia tetap akan jadi 10. Nggak akan jadi 100, 1000, atau 1 juta. Dia hanya bisa memperbanyak diri kalau sudah masuk. Nah, apa yang terjadi di luar? Yang di luar adalah virus membutuhkan media. Dia membutuhkan cairan. Berarti virus itu akan bisa tinggal dalam waktu yang cukup lama. Pertama, di daerah yang gelap, di lokasi yang gelap. Karena dia tidak ada sinar ultraviolet seperti yang dari matahari yang bisa nanti membunuh mereka. Kedua, di tempat yang basah. Semakin basah, medianya semakin cocok, dia akan semakin lama tinggal di situ. Dan yang ketiga, di tempat yang dingin. Semakin dingin, maka dia akan bisa bertahan hidup semakin lama. Kalau kita mau menghancurkan virusnya di luar, maka kita harus melakukan kebalikan dari apa yang diinginkan oleh virusnya. Cari tempat yang terbuka, yang terang, ultraviolet bisa masuk, dia akan mati kena ultraviolet. Kemudian cari tempat yang kering, semakin kering, maka dia akan semakin cepat semakin cepat hancur. Dan cari tempat yang hangat, semakin hangat maka dia akan semakin cepat juga untuk hancur. Di luar itu kita masih bisa menghancurkan protein permukaan yang ada di permukaan virusnya dengan cara melakukan semprotan desinfektan. Jadi kalau misalnya kita bisa membuat semprotan pelarut lemak sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada virus, saya bersihin, kemudian di meja ada. Kalau mejanya didiamkan aja, kemudian nanti ada bekas cairan dropletnya, bekas bersin saya di situ, ya dia akan tetap ada di situ. Karena dia dilindungi sama cairan. Tapi kalau kemudian disemprot, atau kemudian dilap, bahkan bisa dilap pakai sabun, bisa pakai pembersih lantai, bisa. Pakai apapun yang kita pakai sehari-hari di dalam rumah tangga kita, itu bisa. Nah, begitu kita lap, tunggu 3 menit, dia hancur semuanya. Kalau nggak dibersihin, ya akan bertahan lama. Kalau dibersihin, 3 menit hancur. Nah, itu berapa lama, Dokter Indro? Ketika kita ada orang bersin ataupun orang batuk, yang itu mungkin tidak ditutup, dan kita tidak segera mengelapnya langsung, itu berapa lama bertahan si virus itu, Dok? Tergantung di kondisi lingkungan. Kalau kondisi lingkungannya tambah jorok, nggak pernah dibersihin, yang dari kemarin-kemarin biasanya nggak pernah dibersihin, ya dia akan bertahan lama. Jadi yang jadi permasalahan di sini adalah bukan seberapa lama virusnya bisa di situ, tapi seberapa ingin kita supaya virusnya itu cepat hancur. Kalau kita ingin virusnya cepat hancur, secepatnya dibersihkan, secepatnya dilap, secepatnya kita melakukan pola hidup bersih. Dokter Indro, untuk media penyebaran virus misalnya kalau di gagang pintu, di kaca, apakah sama walaupun media ini berbeda? Setiap permukaan yang menyebabkan terjadinya pengumpulan cairan di situ, maksudnya tidak menyerap cairan, itu bisa jadi media untuk pertumbuhan virus. Tapi itu hanya bisa terjadi jika cairan atau dropletnya masih nempel di situ. Kalau dropletnya nggak ada di situ, kalau kita bersihin, ya langsung hilang, hancur dalam 3 menit. Nah, kalau misalnya kita ada pegangan pintu nggak pernah dibersihin, atau mungkin kita bersihinnya 1 bulan sekali, ya jelas banyak virusnya. Dan itu nanti yang ngumpul di situ bukan cuma virus corona aja, berbagai macam virus sekalian, bakteri sekalian akan tumbuh di situ. Ya, ada yang menyampaikan bahwa sebetulnya ketika kita sehat tidak perlu menggunakan masker. Nah, kondisi saat ini yang semakin
jumlah pasien positif COVID-19 semakin banyak. Apakah yang sehat juga akhirnya harus menggunakan masker atau yang sehat cukup tidak menggunakan masker, dokter? Oke. Pemberian masker ini adalah opsional. Pemakaian masker opsional. Kalau kita mau memakai masker, oke, kita bisa memakai masker. Tapi yang paling utama pemakaian masker adalah untuk orang-orang yang sudah terlanjur sakit dan terpaksa keluar. Kenapa? Karena sumber penularannya itu kan dari bersinnya. Jadi harus ditahan dari sumber awalnya supaya bersinnya nggak melebar kemana-mana. Nah, sementara kalau misalnya kita yang sehat, apakah kita harus pakai masker? Kalau mau pakai, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi coba dibayangkan jika ada orang yang terinfeksi misalnya, kemudian bersin dekat kita, dan kita pakai masker. Masker akan melindungi hidung kita dari percikan dropletnya. Tapi kalau dropletnya kena ke baju kita, kemudian nanti pas waktunya kita mau ganti baju, kita ngangkat lagi bajunya ke atas dan kemudian kena hidung kita, ya sama aja. Sehingga yang diperlukan apa? Yang diperlukan adalah bagaimana caranya supaya kita meminimalisir resiko sebaran droplet dari orang yang kemungkinan terkena ke badan kita. Dengan cara apa? Ya kita menjaga jarak. Social distancing itu cukup efektif karena kita tahu droplet dia menyebar di radius 1,5 meter. Ya kalau misalnya ada yang kira-kira sakit kemudian bersin, ya kita cari jarak lebih dari 1,5 meter, 2 meter bisa. Tapi kalau misalnya ternyata kita tidak sakit dan dalam kondisi sehat, ya menurut saya tidak ada masalah apa-apa. Ya dok, sekarang kan sedang digalakan orang untuk bisa membuat sendiri hand sanitizer. Bagaimana, apa saja kandungannya yang aman, atau kembali yang Anda katakan tadi, cukup pakai sabun tangan ataupun sabun mandi saja? Yang mana yang bagus ini dok? Oke, kembali lagi ke situ. Kita akan kembali ke sifat virusnya. Sudah banyak sekali penelitian, kita juga bisa browsing jurnal yang ada, bahwa glikoprotein itu akan hancur dengan banyak pelarut lemak. Mulai dari sabun biasa, mulai dari sodium, natrium hipoklorit yang ada di pembersih pakaian, itu juga bisa. Terus kemudian mulai dari cairan fenol atau kresol yang ada di pembersih lantai, itu semuanya bisa dipakai. Jadi kita tidak usah terlalu terpaku pada bahwa harus ada satu macam produk ini atau harus ada satu komponen tertentu yang bisa dipakai untuk menghancurkan virusnya. Hampir semua pelarut lemak bisa dipakai. Dan jika kita ingin mempelajarinya lebih lanjut, ayo kita sama-sama mempelajari. Di situ ada ratusan sekali jurnal yang bisa dibaca mengenai efektivitas dari setiap konsentrasi pelarut lemak yang ada untuk membunuh virus beramplop termasuk COVID-19. Berarti saya konfirmasi lagi, tidak harus mesti mengandung alkohol ya Pak? Artinya bahkan sabun pel sendiri ketika dicuci untuk digunakan untuk tangan masih aman begitu ya Pak ya? Betul sekali, betul sekali. Tidak harus alkohol. Kalau ada ya bagus, kalau tidak ada nggak usah khawatir. Kita bikin sendiri, pakai sabun bisa. Kita bikin sendiri bahkan pakai cairan pelarut buat untuk nyuci piring itu kan jelas dia bisa untuk melarutkan lemak. Diencerkan ya kita pakai sendiri juga bisa dipakai. Sama sekali tidak masalah. Baik. Dokter Indro, pertanyaan berikutnya adalah ketika seseorang dinyatakan misalnya dari positif kemudian negatif, tapi tiba-tiba ada positif lagi, ini terjadi di beberapa negara dok, apa yang menyebabkan demikian? Oke, sekarang kita tadi sudah mempelajari mengenai dinamisme dari status virus di dalam tubuh kita. Pada saat kita terkena pertama kali, maka hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, mungkin kita terdeteksi positif. Kenapa? Karena masih ada virusnya di dalam tubuh kita. Kemudian di hari ketujuh antibodi mulai diproduksi, masih mungkin terdeteksi positif. Tapi pada saat antibodi sudah mulai dikeluarkan untuk nanti menetralkan virus yang ada di dalam tubuh kita, maka status kita dalam waktu 2 minggu akan berubah menjadi negatif. Nah, sekarang pertanyaannya, jika orang yang sudah pernah terkena infeksi virus kemudian keluar lagi dari rumah dan jalan-jalan menuju ke keramaian, dan di mana di keramaian itu ada sangat dimungkinkan terjadinya paparan virus, pertanyaannya apakah kalau ada orang yang sudah pernah terkena virus, kemudian dia keluar, apakah dia bisa terkena paparan virus lagi? Jawabannya ya, bisa kena. Tapi orang yang sudah pernah kena dan dia sudah memiliki data di sel memori yang kemarin dimasukkan dalam waktu 7 hari, jika terkena kembali, maka antibodinya akan keluar dalam waktu hanya 24 jam, bukan 7 hari. Sehingga orang yang akan terkena kembali, reinfeksi kembali, jika diambil positif, ya benar positif. Hari pertama, hari kedua diambil positif,
benar positif. Hari ketiga, keempat, kelima dia sudah negatif. Jadi, Baik, Dokter Indro, penyebab orang yang ketika dinyatakan positif lebih berbahaya ketika dia punya histori penyakit yang misalnya pneumonia atau hipertensi, ini risikonya jauh lebih tinggi, betul demikian dok? betul, makanya mereka termasuk ke dalam grup dengan resiko tinggi, high risk group. Dan kalau kita mau melakukan pencegahan untuk mengurangi mortalitas atau fatality, ya kita harus secepatnya mengidentifikasi mana keluarga kita yang bisa dimungkinkan terjadi atau masuk ke dalam high risk group. Dan kita bisa melakukan pencegahan. Apakah selama waktu social distancing ini berlaku, mungkin lebih baik di rumah dulu karena punya potensi besar kena. Tapi buat yang lain, ya saya harapkan kita juga sama-sama menjaga supaya kita tidak terinfeksi. Tapi bukan berarti bahwa kita harus panik. Tidak.